Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Pernah nggak sih? Udah kerja keras tapi kok rezeki terasa seret? Bisa jadi, ada kebiasaan sepele di rumah yang diam-diam bikin keberuntungan menjauh. Nah, menurut ilmu kuno yang masih dipercaya sampai sekarang, ada beberapa kebiasaan di rumah yang bisa menghambat rezeki tanpa kita sadari. Kamu mungkin sering banget ngelakuin kebiasaan ini. Jangan sampai gara-gara hal kecil, rezekimu malah menjauh. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 9 kebiasaan sepele di rumah yang tanpa sadar bikin rezeki seret. 1. Membiarkan rumah berantakan dan kotor. Rumah yang berantakan sering dikaitkan dengan energi negatif yang bisa menghambat rezeki. Dalam kepercayaan kuno, rumah adalah cerminan dari penghuninya. Jika kondisi rumah tidak teratur, maka aliran energi baik juga terhambat, yang dipercaya bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Feng Shui bahkan menekankan bahwa rumah yang bersih dan rapi dapat menarik keberuntungan serta membuat suasana lebih nyaman. Selain itu, rumah yang kotor dan berantakan juga membuat penghuni merasa malas dan kurang produktif. Tumpukan barang yang tidak perlu bisa menjadi sumber stres tanpa disadari. Energi positif sulit mengalir dalam ruangan yang dipenuhi debu, barang-barang tak terpakai, atau sampah yang menumpuk. Itulah sebabnya, banyak orang percaya bahwa membersihkan rumah juga berarti membersihkan energi buruk yang menghambat keberuntungan. Dari sisi logis, rumah yang rapi lebih mendukung produktivitas dan kenyamanan. Bayangkan jika setiap pagi kamu harus mencari barang yang terselip di antara tumpukan benda yang berantakan itu bisa menguras energi dan waktu. Dengan menjaga rumah tetap bersih dan tertata, kamu tidak hanya membuat lingkungan lebih nyaman, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk menarik rezeki. 2. Menyapu rumah di malam hari. Kamu mungkin pernah mendengar nasihat orang tua yang melarang menyapu rumah di malam hari karena bisa membuang rezeki. Kepercayaan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih diyakini oleh sebagian orang hingga sekarang. Mitos ini berakar dari budaya masyarakat lama yang menganggap bahwa rezeki itu seperti tamu yang datang ketika rumah dalam keadaan bersih dan nyaman. Jika kamu menyapu malam-malam, dikhawatirkan rezeki akan ikut tersapu keluar. Dari sudut pandang praktis, larangan ini juga masuk akal. Dulu, penerangan di rumah-rumah sangat terbatas, hanya mengandalkan lampu minyak atau lilin. Menyapu dalam kondisi remang-remang bisa membuat orang tidak sadar membuang benda berharga seperti uang koin atau perhiasan kecil yang jatuh. Akibatnya, bukannya membersihkan rumah, malah bisa kehilangan sesuatu yang bernilai. Meskipun sekarang penerangan sudah jauh lebih baik, kebiasaan ini masih dipercaya oleh banyak orang. Namun, jika memang perlu menyapu malam hari, tidak ada salahnya dilakukan asalkan dilakukan dengan sadar dan hati-hati. Yang lebih penting adalah menjaga kebersihan rumah secara rutin, baik siang maupun malam, agar rumah tetap nyaman dan energi positif bisa mengalir dengan baik. 3. Menaruh dompet di lantai. Dompet sering dikaitkan dengan simbol keuangan dan keberuntungan seseorang. Menaruhnya di lantai dianggap sebagai kebiasaan buruk yang bisa membuat rezeki jatuh atau uang cepat habis. Dalam kepercayaan Feng Shui, benda yang berhubungan dengan uang sebaiknya diletakkan di tempat yang lebih tinggi atau rapi agar energi keuangan tetap stabil dan berkembang. Selain dari segi kepercayaan, meletakkan dompet di lantai juga berisiko dari sisi keamanan dan kebersihan. Dompet bisa kotor, terkena debu, atau bahkan tidak sengaja terinjak. Jika dibiarkan,
Hal ini dapat menyebabkan dompet cepat rusak, yang secara psikologis bisa mencerminkan kebiasaan kurang menghargai uang. Secara tidak langsung, kebiasaan buruk ini bisa berpengaruh pada cara seseorang mengelola keuangan. Sebagai solusinya, biasakan menaruh dompet di tempat yang aman, seperti di atas meja atau dalam laci. Selain lebih rapi, cara ini juga membantu menjaga dompet tetap bersih dan terhindar dari kerusakan. Dengan menghargai barang yang menyimpan uang, secara tidak langsung kamu juga sedang membangun kebiasaan untuk lebih menghargai rezeki yang datang. 4. Pintu utama yang sering macet atau jarang dibuka. Dalam banyak kepercayaan kuno, pintu utama dianggap sebagai mulut rezeki yang menjadi jalan masuknya keberuntungan ke dalam rumah. Jika pintu sering macet atau jarang dibuka, dipercaya bahwa aliran rezeki pun terhambat. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip Feng Shui, di mana pintu utama harus selalu dalam kondisi baik agar energi positif bisa masuk dengan lancar. Secara praktis, pintu yang sulit dibuka juga bisa menyulitkan penghuni rumah. Jika ada tamu, paket, atau bahkan peluang baru yang datang, tapi pintu utama bermasalah, itu bisa menciptakan hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pintu yang berfungsi dengan baik mencerminkan keterbukaan terhadap hal-hal baru, termasuk rezeki dan keberuntungan. Agar aliran energi tetap baik, pastikan pintu utama selalu dalam kondisi bersih, tidak macet, dan digunakan secara rutin. Jika pintu terasa sulit dibuka, segera perbaiki atau beri pelumas padang selnya. Dengan begitu, bukan hanya rumah yang lebih nyaman, tetapi juga simbolis bahwa pintu rezeki selalu terbuka untukmu. 5. Membiarkan keran bocor. Air dalam banyak budaya melambangkan rezeki dan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika ada keran bocor yang dibiarkan begitu saja, dipercaya bahwa rezeki akan ikut bocor atau terbuang sia-sia. Kepercayaan ini banyak ditemukan dalam ajaran Feng Shui dan budaya timur lainnya, yang menganggap bahwa aliran air yang baik melambangkan kelancaran rezeki. Selain dari segi kepercayaan, keran bocor juga berdampak langsung pada keuangan. Air yang terus menetes bisa membuat tagihan melonjak tanpa disadari. Dalam jangka panjang, pemborosan ini bisa menguras keuangan yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Kebocoran kecil yang diabaikan bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan terus-menerus. Untuk menghindari hal ini, segera perbaiki keran yang bocor begitu ditemukan. Selain menghemat air dan mengurangi pengeluaran, hal ini juga bisa memberikan efek psikologis bahwa kamu lebih bertanggung jawab terhadap rezeki yang dimiliki. Dengan menghargai sumber daya yang ada, rezeki pun dipercaya akan mengalir dengan lebih baik. 6. Menyimpan barang rusak atau pecah. Banyak orang sering menyimpan barang rusak atau pecah dengan alasan, sayang kalau dibuang. Padahal, menurut kepercayaan kuno, benda-benda yang sudah rusak membawa energi negatif dan bisa menghambat datangnya rezeki. Barang seperti piring pecah, cermin retak, atau elektronik yang sudah tidak berfungsi dianggap sebagai simbol kebuntuan dalam hidup, termasuk dalam urusan keuangan. Selain itu, menyimpan barang rusak juga bisa membuat rumah terasa lebih sumpek dan tidak nyaman. Tumpukan barang yang sudah tidak digunakan hanya membuat ruang menjadi sempit dan berantakan. Dalam Feng Shui, lingkungan yang penuh dengan barang tak terpakai bisa menghalangi energi baik masuk, sehingga keberuntungan pun sulit datang. Daripada menyimpan barang yang sudah rusak, lebih baik perbaiki jika masih memungkinkan atau buang jika memang sudah tidak bisa digunakan. Jika barang tersebut masih bisa dimanfaatkan orang lain, kamu bisa mendonasikannya. Dengan cara ini, rumah akan terasa lebih lega, energi positif mengalir lebih lancar, dan rezeki pun dipercaya akan lebih mudah masuk. 7. Meletakkan cermin menghadap pintu atau tempat tidur. Cermin memiliki peran penting dalam banyak ajaran spiritual dan ilmu tata ruang, salah satunya Feng Shui. Meletakkan cermin menghadap langsung ke pintu masuk dipercaya bisa memantulkan energi baik keluar, sehingga rezeki yang seharusnya datang justru tertolak. Sebaliknya, cermin sebaiknya diletakkan di posisi yang bisa memantulkan cahaya ke sudut ruangan agar energi positif tersebar dengan baik. Selain pintu,
Cermin yang menghadap tempat tidur juga dianggap tidak baik. Dalam beberapa kepercayaan, pantulan diri saat tidur bisa mengganggu ketenangan jiwa dan membuat seseorang mudah merasa gelisah. Tidur yang tidak nyenyak berpengaruh pada produktivitas dan kesehatan, yang secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Solusinya, pastikan cermin tidak menghadap langsung ke pintu utama atau tempat tidur. Jika memang sulit untuk mengubah posisi cermin, bisa ditutup dengan kain saat tidak digunakan. Dengan begitu, keseimbangan energi di dalam rumah tetap terjaga, dan kamu pun bisa tidur lebih nyenyak tanpa merasa terganggu. 8. Menumpuk piring kotor di malam hari. Kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari sering dianggap sepele. Padahal dalam kepercayaan lama, ini bisa menghambat rezeki. Konon, sisa makanan yang dibiarkan semalaman mengundang energi negatif, yang bisa membawa pengaruh buruk dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, dapur yang kotor juga dipercaya bisa membuat suasana rumah terasa tidak harmonis. Dari sisi kebersihan, menumpuk piring kotor bisa menjadi sarang bakteri dan serangga seperti kecoa atau tikus. Bau tak sedap dari sisa makanan yang membusuk bisa membuat rumah terasa tidak nyaman. Dalam Feng Shui, dapur adalah simbol kemakmuran, sehingga menjaganya tetap bersih dipercaya bisa menarik keberuntungan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Agar rumah tetap bersih dan energi positif tetap mengalir, biasakan mencuci piring segera setelah makan. Jika memang tidak sempat, setidaknya bilas piring agar tidak ada sisa makanan yang mengendap. Dengan begitu, rumah tetap rapi, udara tetap segar, dan rezeki pun dipercaya lebih mudah mengalir. 9. Sering bertengkar di rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Namun, jika di dalam rumah sering terjadi pertengkaran, energi negatif bisa semakin kuat dan menghambat rezeki. Menurut kepercayaan kuno, suasana rumah yang harmonis akan menarik keberuntungan, sedangkan pertengkaran terus-menerus bisa membuat rezeki menjauh. Dari sisi psikologis, sering bertengkar juga bisa mempengaruhi kondisi emosional penghuni rumah. Ketegangan yang terus-menerus membuat stres meningkat, yang bisa berdampak pada kesehatan dan produktivitas. Jika suasana hati buruk, pekerjaan pun bisa terganggu, yang akhirnya berpengaruh pada kondisi keuangan dan peluang rezeki. Untuk menjaga keharmonisan rumah, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Ciptakan lingkungan yang nyaman, saling mendukung, dan penuh kasih sayang. Dengan suasana rumah yang damai, energi positif pun mengalir lebih lancar, dan rezeki dipercaya akan datang dengan lebih mudah. Nah, itu tadi 9 kebiasaan di rumah yang tanpa kita sadari bisa menghambat rezeki menurut ilmu kuno. Percaya atau enggak, yang jelas kebiasaan baik seperti menjaga kebersihan, keteraturan, dan keharmonisan di rumah memang bisa membawa dampak positif. Jadi, mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan buruk dan ganti dengan yang lebih baik. Kira-kira, dari 9 kebiasaan tadi, mana yang masih sering kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.